Baik, pada bagian ini kita akan belajar mengenai metode patching ya. Metode patching. Oke, apa itu metode patching? Pada metode patching, physical memory secara logical nanti akan dibagi menjadi beberapa frame dengan ukuran yang sama. Kemudian logical memory juga akan dibagi menjadi beberapa blok dengan ukuran yang sama, yang disebut dengan page. Oke. Kemudian gimana cara implementasinya? Implementasinya adalah kita punya backing store atau disk, itu nanti akan dibagi menjadi beberapa blok dengan ukuran yang sama. Nah, dengan cara seperti ini, maka nanti satu page itu bisa menempati dengan tepat satu frame di memori. Jadi prinsipnya kalau di patching, ini hampir mirip dengan segmentasi. Kalau di patching, satu program ini nanti akan kita bagi menjadi beberapa bagian yang kita sebut sebagai frame. Oke. Nah, frame ini ukurannya sama. Oke, kalau segmen tadi ukurannya bisa berbeda, maka frame ini ukurannya sama. Oke. Nah, di memori itu disebut dengan frame. Kalau masih ada di disk itu disebut dengan page. Oke, jadi program itu kita bagi menjadi beberapa page. Satu page nanti akan secara tepat dialokasikan di satu frame. Oke, nah ini contoh alokasinya ya. Di logical memory kita misalkan punya 4 page 0, 1, 2, dan 3 misalkan ya. Kemudian page 0 itu ditempatkan pada frame 1, page 1 ditempatkan pada frame 4, page 2 ditempatkan pada frame 3, page 3 ditempatkan pada frame 3. Oke, yang perlu saya sampaikan di sini sama seperti di konteksnya segmentasi, bahwa pembagian frame ini dan juga pembagian page ini adalah pembagian yang sifatnya logical. Jadi bukan pembagian yang sifatnya physical. Jadi misalkan ukuran page sama dengan ukuran frame-nya 4 byte, berarti kapasitas physical memorinya adalah 32 byte, karena di sini kita punya 8 frame. 8 kali 4 kita punya 32 byte. Di sini saya punya program dengan kebutuhan 4 page. 4 page berarti dia kapasitasnya yang dibutuhkan adalah 16 byte. Oke, 16 byte maka kita menempatkannya seperti ini. Oke, itu metode patching ya. Kemudian untuk memetakan antara logical ke physical address, ini hampir mirip dengan metode segmentasi. Logical address-nya itu direpresentasikan dengan format nomor page, offset. Jadi alamat logical di patching itu terdiri dari dua jenis informasi. Yang pertama adalah nomor page, dan kemudian yang kedua adalah offset-nya. Oke. Kemudian pemetaan itu dilakukan dengan metode dengan menggunakan patching hardware, atau dalam hal ini disebut dengan MMU. Nah, MMU ini menyimpan page table yang berisi dua informasi, base address dan juga frame number dari setiap page yang ada di physical memory. Oke. Nah, bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya adalah proses yang nanti akan dieksekusi oleh CPU, itu akan mengakses data instruksi pada page P dan offset D. Jadi seperti saya sampaikan di awal, bahwa CPU ini hanya tahu logical address. Dia tidak tahu physical address-nya. Nah, logical address-nya itu direpresentasikan dengan dua informasi, yaitu nomor page dan juga offset. Oke. Kemudian MMU nanti ketika akan melakukan translasi, dia akan melihat di page table. Dia akan ngecek di page table, dia akan melihat nilai base dari page P dari page table ini. Jadi page P ini dia base-nya berapa. Oke. Nah, karena si page ini ukurannya sama semua, maka tidak perlu informasi limit. Jadi yang informasinya di page table itu cuma dua, yaitu nomor page dan juga base-nya. Oke. Kemudian physical address-nya itu bisa dipetakan menjadi offset D ditambah dengan base. Oke ya. Nah, ini contoh kasusnya. Contoh kasusnya. Misalkan kita punya memori dengan kapasitas 28 byte. Kita punya physical memory kapasitasnya 28 byte. Kemudian kita menentukan bahwa ukuran page atau frame-nya itu 4 byte. Oke ya, misalkan ukuran page-nya 4 byte. Oke. Kemudian dari 4 byte ini akan di 28 dibagi dengan 4, berarti kita akan punya 7 page ya. Page 0, page 1, kemudian page 2, 3, 4, 5 sampai page 6. Oke. Kemudian di sini kita juga punya page table. Page 0 ini startnya dari base-nya 4, page 1 base-nya 16, page 2 base-nya 12. Oke.
Nah, misalkan C itu punya logical address 0,2, artinya dia berada pada page 0 dan offsetnya adalah offset 2. Oke. Kemudian di page table base address dari page 0 ini adalah 4. Oke, misalkan di page table base 0 adalah 4 ya. Misalkan dia ingin mencari logical address-nya 0,2, berarti dia terletak pada page 0, offsetnya 2. Nah, tinggal dicek. Page 0 ini base-nya 4. Oke, maka physical address-nya adalah 4 ditambah dengan 2, yaitu 6. Jadi tanpa melihat limitnya. Ini kalau kita menggunakan metode patching. Nah, ini apa kelebihan dan juga kelemahan dari metode patching? Jadi kita kelebihannya dulu ya. Kelebihannya karena ukuran page sama dengan ukuran frame, maka setiap frame nanti bisa dengan tepat menampung satu page. Jadi karena ukuran page sama frame-nya sama, maka frame itu bisa secara tepat satu frame itu menampung satu page. Oke, jadi pasti satu frame itu pas dengan satu page. Beda dengan segmentasi ya. Kalau segmentasi bergantung dengan ukuran segmennya. Nah, fragmentasi eksternalnya tidak terjadi, tapi kalau dalam metode patching ini masih mungkin terjadi fragmentasi internal. Misalnya ya, ukuran page sama dengan ukuran frame-nya adalah 2048 byte misalkan ya. Kemudian prosesnya itu butuh 72.766 byte. Berarti nanti bisa dipetakan menjadi 35 page plus 1086 byte. Oke, nah berarti ada satu page yang ukurannya 1086. Ya, kebutuhannya ini, tapi kan ukuran frame-nya 2048. Jadi mau tidak mau 1086 ini akan ditempatkan pada satu frame. Nah, karena satu frame ukurannya 2048, maka pasti ada sisa. Sisanya adalah 962 byte. Nah, sisa ini tidak bisa dipakai untuk mengalokasikan page dari proses lain. Oke, jadi ini contohnya fragmentasi internal. Jadi kalau pakai metode patching, fragmentasi eksternalnya sudah teratasi, tapi masih ada problem dengan fragmentasi internal. Oke, nah solusinya gimana? Salah satu solusinya adalah dengan memperkecil ukuran page. Jadi ukuran page-nya diperkecil untuk meminimalisir fragmentasi internal. Oke, itu kelebihan sama kelemahannya patching. Nah, di bagian berikutnya kita akan belajar mengenai penyimpanan page table. Jadi bagaimana sistem operasi itu menyimpan informasi mengenai page table. Oke, nah setiap OS ini memiliki cara berbeda untuk mengimplementasikan page table. Oke, jadi satu page table untuk setiap proses dan di PCB itu ada pointer ke table tadi. Oke, atau opsi yang kedua, satu atau beberapa table untuk semua proses. Nah, bagaimana page table ini bisa disimpan? Page table ini bisa disimpan di salah satu dari 3 tempat ya. Bisa menggunakan register, yang dalam hal ini adalah registernya CPU. Oke, kemudian page table itu juga bisa disimpan pada namanya PTBR, Page Table Based Register, atau bisa juga menggunakan metode TLB atau Translation Look Ahead Buffer. Jadi 3 metode ini sebenarnya hanya menyatakan bagaimana page table itu nanti bisa disimpan. Oke, karena page table ini sangat dibutuhkan sekali untuk mengakses physical memory, maka page table ini harus dipastikan bisa diakses dalam waktu yang cepat. Maka pertanyaannya adalah page table ini kira-kira disimpan di mana? Itu problemnya. Oke, kita lihat opsi yang pertama ya. Opsi yang pertama, page table itu bisa disimpan di register dari CPU. Oke, nah ini cara paling sederhana untuk mengimplementasikan page table. Nah ini cocok untuk ketika kebutuhan page table-nya itu kecil ya, misalkan hanya 256 baris. Oke, kenapa seperti itu? Karena page table ini kalau disimpan di register, Anda mungkin tahu bahwa ukuran register ini jauh lebih kecil daripada ukuran dari main memory. Sehingga kalau page table ini kita paksakan semuanya ditampung di register, tentu kita harus melihat dulu kapasitas registernya berapa. Dan juga jumlah page table-nya ada berapa. Kalau jumlah page table-nya ada banyak, maka nanti akan jadi problem karena register ini ukurannya kecil. Oke, ini opsi yang pertama. Kemudian opsi yang kedua, bisa dengan menggunakan metode namanya PTBR, Page Table Based Register. Oke, jadi kalau dengan menggunakan PTBR, page table-nya disimpan di main memory. Oke, kemudian di register itu menunjukkan lokasi dari PTBR di memori itu ada di mana. Jadi hanya semacam seperti shortcut ya.
Jadi dengan menggunakan PTBR itu yang diregister itu bukan page table-nya, tapi yang diregister itu adalah pointer ke page table yang ada di main memory. Itu metode namanya PTBR ya. Nah, kelebihannya tentu dia bisa menyimpan page table lebih banyak daripada kalau disimpan di register ya. Tapi kelemahannya tentu kita butuh 2 kali akses memori ya. Yang pertama adalah akses page table, kemudian yang kedua adalah akses instruksinya. Oke, ini kelemahannya kalau menggunakan metode PTBR. Oke. Nah, kemudian yang terakhir adalah dengan menggunakan TLB atau Translation Look Ahead Buffer. Oke. Nah, gimana sih TLB ini? Entry TLB di sini mengandung key sama value. Nah, kapasitas TLB-nya hanya 32 sampai 1024 entry. Kemudian TLB-nya menyimpan beberapa page table. Nah, sisanya nanti disimpan di main memory. Oke, nah gimana cara kerjanya? CPU nanti pertama mencari entry dengan nomor page pada page table di TLB. Nah, jika ada nanti digunakan. Kemudian jika tidak ada, dia akan mencari page table yang ada di memori. Jadi ini mirip seperti konsepnya caching ya, teman-teman ya. Jadi seperti konsepnya caching, jadi CPU ketika mau mengakses sebuah logical address, dia akan ngecek di TLB. TLB-nya ini ada di register. Oke, kalau di TLB ketemu, oke, maka dipakai. Kalau di TLB nggak ketemu, maka dicari di tabel yang ada di physical memory atau yang ada di random access memory. Baru kemudian nanti akan disimpan ulang di TLB. Jadi ini semacam caching ya. Jadi TLB ini semacam caching dari physical memory. Oke. Nah, itu dengan TLB ya. Kemudian di pembahasan berikutnya mengenai proteksi pada paging. Oke, nanti bisa ditambahkan dengan kolom valid sama invalid ya. Oke, nanti bisa Anda baca secara lebih detail lagi. Kemudian juga ada metode shared paging ya. Jadi page ini bisa dipakai ulang oleh beberapa proses ya. Satu page bisa dipakai beberapa ulang oleh satu proses. Oke. Kemudian ini struktur dari page table. Oke, jadi strukturnya bisa dipakai menggunakan struktur hierarchical, bisa menggunakan hash, bisa juga menggunakan konsep inverted page table. Nah, ini untuk yang menggunakan hierarki seperti ini. Oke. Kemudian ini yang menggunakan konsep hashing. Oke, dan yang terakhir ini yang menggunakan konsep inverted. Nah, di slide-slide selanjutnya ini hanya contoh arsitektur di 32 sama 64. Kemudian di bagian yang terakhir, kita akan menyinggung sedikit mengenai swapping, ya, mengenai konsep swapping. Oke. Jadi, kenapa harus ada swapping? Jadi, bagaimana jika alokasi ke main memory ini tidak cukup? Padahal setiap program yang akan dieksekusi harus di-load ke memori. Oke, nah ada konsep namanya swapping, ya. Jadi swapping ini adalah menukar sementara. Jadi misalkan begini, kapasitas memorinya hanya 4 GB. Nah kebetulan 4 GB-nya itu penuh. Kemudian Anda ingin menjalankan program yang baru. Nah program yang baru ini tentu harus dialokasikan ke physical memory agar bisa dieksekusi oleh CPU. Nah karena physical memorinya penuh, maka harus ada proses namanya swapping. Swapping itu apa? Swapping itu menukar. Jadi sebuah proses itu ditukar sementara, dari physical memory dialokasikan ke disk, dan dari yang ada di disk kemudian dialokasikan ke physical memory. Oke, nah itu proses namanya swapping. Nah, disebut sebagai peristiwanya disebut sebagai roll out dan roll in. Oke, jadi roll out yang ada di physical memory di-out-kan, kemudian dimasukkan ke backing store atau ke disk, kemudian dari backing store itu kemudian dialokasikan ke physical memory. Oke. Nah, ini konsep yang sangat umum sekali dilakukan di banyak sistem operasi ya. Konsep swapping di hampir semua sistem operasi ada, baik itu di Windows, di Linux maupun di Mac OS. Ya, Anda bisa lihat misalkan kalau Anda pakai Linux, Anda biasanya perlu mengalokasikan partisi swap ketika Anda membuat atau menginstal Linux. Kemudian kalau di Windows itu ada konsep namanya virtual memory atau page table. Di situ juga Anda bisa, atau page file ya, mohon maaf, di situ Anda juga bisa melihat alokasi memori dengan menggunakan metode swapping.
Nah, ini skema dari swapping ya. Jadi dari proses yang ada di disk dialokasikan ke physical memory, karena nggak cukup, maka yang ada di physical memory harus di swap out dulu ke disk. Oke. Baik, nah ini kalau Anda ingin melihat penggunaan swap di Ubuntu, Anda bisa melihat dari sistem monitor ya, atau mungkin Anda juga bisa pakai komen namanya free. Nah, dengan komen namanya free itu nanti Anda bisa melihat berapa penggunaan swap-nya dan berapa penggunaan physical memory-nya. Baik, ini untuk materi mengenai patching. Baik, di bagian ini kita akan belajar mengenai konsep dari memori virtual atau virtual memory. Oke, ada beberapa hal nanti yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah latar belakang, kenapa kita harus membahas virtual memory. Kemudian ada konsep namanya on-demand patching. Kemudian ada konsep juga yang disebut dengan copy on write. Kemudian ada konsep yang disebut dengan page replacement, alokasi frame, dan kondisi tracing. Sementara untuk materi sisanya nanti bisa Anda pelajari sendiri ya. Baik, kita akan masuk ke bagian yang pertama, yaitu latar belakang. Kenapa sih kita perlu virtual memory di dalam sebuah sistem operasi? Oke, latar belakangnya adalah program, baik itu berupa instruksi maupun data, itu harus dialokasikan ke physical memory agar bisa dieksekusi oleh CPU. Jadi CPU tidak bisa langsung mengakses ke disk, dia hanya bisa langsung mengakses ke physical memory. Maka program yang akan dieksekusi harus dialokasikan dulu ke physical memory. Nah, kalau pada metode patching atau segmentasi biasa yang sudah kita bahas di bagian sebelumnya, maka kita harus mengalokasikan seluruh page atau seluruh segmen dari sebuah proses ke main memory. Jadi misalkan saya punya sebuah program dengan 4 page, maka keempat-empatnya ini harus dialokasikan ke physical memory, baru kemudian programnya bisa mulai untuk dieksekusi. Nah, pendekatan seperti ini dia punya permasalahan ya. Ada permasalahan dari pendekatan seperti ini. Yang pertama, problemnya adalah jumlah page yang dibutuhkan itu bisa jadi lebih besar daripada jumlah frame yang tersedia. Oke, jadi misalkan di sini punya 8 frame, tapi programnya butuhnya 24 frame gitu ya. Karena dia terdiri dari 24 page, maka butuhnya 24 frame. Sementara yang tersedia cuma 8 frame. Sehingga kalau 24 page tadi harus dialokasikan seluruhnya ke physical memory, maka jelas program tadi tidak akan pernah bisa dieksekusi. Itu problem yang pertama. Kemudian problem yang kedua, ternyata tidak semua bagian dari program itu akan dieksekusi. Contoh paling gampang, misalkan ketika Anda menggunakan Microsoft Word gitu ya, di Microsoft Word itu ada banyak sekali fitur ya. Tapi ketika Anda sekali menggunakan Microsoft Word, itu tentu tidak semua fitur nanti akan Anda pakai ya. Nah, karena tidak semua fitur akan Anda pakai, berarti tidak semua bagian dari programnya Microsoft Word itu akan dieksekusi. Tidak semua kode di Microsoft Word itu akan dieksekusi oleh CPU. Maka karena tidak semua program itu akan dieksekusi, sehingga kalau semua bagian program itu kemudian dialokasikan ke main memory, maka tentu akan terjadi pemborosan. Oke. Kemudian problem yang ketiga, tidak semua bagian program ini dibutuhkan pada saat yang bersamaan. Saya misalkan tadi contohnya Microsoft Word tadi, pada saat Anda membuka Microsoft Word, tentu Anda tidak akan langsung menggunakan semua fiturnya. Mungkin Anda menggunakan fitur format page-nya dulu. Baru kemudian Anda menggunakan fitur format font-nya, dan seterusnya. Sehingga kalau semuanya itu Anda alokasikan ke main memory, padahal tidak semuanya dibutuhkan pada saat ini, tentu nanti akan menjadi tidak efisien alokasi memorinya. Nah, terus gimana solusinya? Solusi idealnya adalah kita mengalokasikan beberapa page yang diperlukan dari sebuah program saja. Jadi misalkan ya, di sini ada program dengan 4 page, mungkin kita nggak mengalokasikan 4 page-nya keseluruhan. Kita mungkin hanya mengalokasikan page 0 sama page 1 dulu. Baru nanti ketika dibutuhkan page 2, maka page 2 dialokasikan ke physical memory. Kalau kemudian dibutuhkan page 3, baru kemudian page 3 dialokasikan ke physical memory. Jadi tidak seluruhnya akan kita alokasikan pada saat yang bersamaan. Oke, itu konsep dari virtual memory. Nah, bisa dilakukan apa enggak? Bisa dengan menggunakan mekanisme namanya virtual memory. Oke, jadi apa itu virtual memory? Jadi virtual memory adalah sebuah metode manajemen memori yang memisahkan antara logical memory dan physical memory. Jadi kalau di virtual memory nanti kita akan punya
dua jenis memori. Ada yang disebut dengan logical memory dan ada yang disebut dengan physical memory. Dan umumnya kapasitas dari logical memory ini lebih besar daripada physical memory-nya. Jadi dengan menggunakan konsep virtual memory ini seolah-olah kita punya logical memory yang ukurannya lebih besar daripada physical memory-nya. Oke, jadi misalkan Anda beli laptop gitu ya, ukuran physical memory-nya 8 GB, random access memory-nya 8 GB, berarti kita punya physical memory 8 GB. Nah, dengan menggunakan konsep virtual memory ini kita bisa dalam tanda kutip menambah kapasitas physical memory tadi secara logical dengan menggunakan logical memory. Nah, logical memory-nya dengan menggunakan apa? Nantinya kita akan menggunakan konsep yang hampir mirip dengan konsepnya swapping tadi. Artinya logical memory-nya itu adalah physical memory ditambahkan dengan, virtual memory-nya adalah physical memory ditambahkan dengan logical memory-nya. Oke, seperti itu ya. Nah, dengan pemisahan seperti itu nanti akan didapatkan keuntungan ukuran logical space-nya bisa lebih besar daripada ukuran physical space-nya. Oke. Kemudian nanti kita bisa memungkinkan hanya beberapa bagian dari program yang di-load ke memori. Kemudian pembuatan prosesnya jadi lebih efisien karena tidak semuanya harus dialokasikan ke physical memory. Oke. Otomatis lebih banyak program yang bisa berjalan secara concurrent. Oke, nah gimana cara implementasinya? Cara implementasinya bisa pakai dua, bergantung dengan kita pakai paging atau segmentasi. Kalau kita pakai paging, berarti kita bisa pakai metode on-demand paging. Kalau pakai segmentasi, berarti kita bisa pakai metode on-demand segmentation. Oke. Baik, nah ini ilustrasi dari virtual memory yang lebih besar daripada physical memory-nya. Oke, jadi ini virtual memory-nya. Jadi seolah-olah kita punya memori yang sangat besar sekali. Oke, kemudian kita punya physical memory yang kapasitasnya jauh lebih kecil. Oke, kemudian dibantu dengan adanya backstore. Backstore ini disk ya. Jadi physical memory ditambah dengan backstore yang ada di disk, kita punya virtual memory. Jadi nanti CPU itu seolah-olah melihatnya virtual memory-nya. Dia pengen mengakses alamat di sebuah alamat di virtual memory, kemudian sebuah alamat di virtual memory nanti akan dicek di memory mapping. Kalau ada di physical memory nanti akan diambil. Kalau nggak ada berarti nanti dia akan menginstruksikan untuk mengambil page tadi di disk, dialokasikan ke physical memory, baru kemudian diakses. Kurang lebih seperti itu ya cara kerjanya. Oke, nah ini shared library dengan menggunakan konsep virtual memory. Baik, pada bagian selanjutnya kita akan membahas mengenai metode on-demand patching. Oke. Jadi apa itu metode on-demand patching? Jadi pada metode patching yang sebelumnya, maka kita harus mengalokasikan seluruh page ke physical memory. Nah, kalau pada metode on-demand patching, sebuah page ini hanya dialokasikan ke physical memory hanya ketika dibutuhkan saja. Oke, nah dia menggunakan konsep di sini perpaduan antara swapping dan juga patching. Di satu sisi dia menggunakan metode alokasi memori patching, oke, tapi di sisi lain dia juga menggunakan metode swapping ya. Jadi dia juga menggunakan metode swapping. Oke. Nah, apa keuntungan dengan metode on-demand patching? Yang pertama kita butuh lebih sedikit alokasi memori. Jadi dengan menggunakan metode on-demand patching, hanya page yang dibutuhkan aja yang nanti akan di-load ke physical memory. Dan tentu di sini dia juga lebih sedikit I/O-nya. Jadi I/O-nya yang dibutuhkan lebih sedikit karena memang page yang di-load ini juga lebih sedikit juga. Dan dia juga lebih concurrent ya, karena lebih banyak free memory, maka lebih banyak proses yang bisa dialokasikan ke physical memory. Oke, nah gimana sih cara kerjanya dari on-demand patching? Jadi sebelum eksekusi, pager, ada komponen di sistem operasi namanya pager. Jadi pager nanti akan memperkirakan page mana saja yang mungkin dibutuhkan saat eksekusi. Oke, jadi awalnya hanya page-page yang tadi aja yang nanti akan dialokasikan ke main memory. Nah, ketika CPU ingin mengakses data atau instruksi dari sebuah page, maka kalau page-nya sudah ada di physical memory, maka nanti akan dipakai. Kalau belum ada, maka nanti akan di-load page dari backing store atau dari hard disk. Dan untuk kemudian dialokasikan ke frame memory di memory. Nah, ada dua cara untuk mengimplementasikan backing store. Oke. Cara yang pertama adalah dialokasikan seluruhnya ke partisi swap, kemudian pager nanti akan mengambil page dari partisi swap,
Atau pendekatan yang kedua adalah pager nanti bisa mengambil langsung dari file system. Oke, ini dua pendekatan ya. Jadi bisa menggunakan partisi swap khusus, bisa juga tidak menggunakan partisi swap khusus. Nah, kalau di Linux atau mungkin di sistem operasi berbasis Unix seperti juga Mac ya, dia menggunakan pendekatan yang pertama ya. Jadi ada partisi sendiri yang memang dipakai untuk swapping. Nah, nanti semua proses yang nanti akan dieksekusi itu ditaruh di partisi swap tadi. Dari partisi swap nanti akan dipertukarkan ke physical memory. Oke, nah itu konsep dasar dari on-demand patching. Nah, pertanyaan berikutnya, gimana caranya menandai bahwa sebuah page itu ada di physical memory atau belum? Nah, kalau kita menggunakan on-demand patching, kita akan menambahkan satu kolom lagi di page table yang disebut dengan valid invalid bit. Oke, jadi ditandai ada satu bit yang menandai dia itu valid atau invalid. Kalau valid ya ditandai dengan bitnya valid misalkan 1 ya. Kalau invalid ya berarti bitnya 0. Oke, jadi valid invalid. Nah, ada dua kemungkinan. Kalau dia sifatnya valid itu berarti dia ada di physical memory. Oke, kalau dia sifatnya invalid berarti dia tidak ada di physical memory. Nah, kalau tidak ada di physical memory maka ada dua kemungkinan ya. Page tadi belum di-load ke physical memory, atau kemungkinan yang kedua, page tadi tidak berhak diakses oleh proses yang lain. Jadi tergantung nanti kasusnya seperti apa. Tapi secara umum kita nanti tidak memperhatikan aspek yang kedua ya, tapi kita memperhatikan aspek yang pertama, bahwa page tadi belum di-load ke physical memory. Nah, ketika sebuah page itu kemudian diakses, tapi belum dialokasikan ke physical memory, maka terjadi sebuah peristiwa yang disebut dengan page fault. Oke, jadi ada peristiwa yang disebut dengan page fault. Jadi misalkan gini, CPU pengen mengakses sebuah variabel. Variabel tadi punya logical address, sekian-sekian gitu ya. Kemudian dia diakses, kemudian dicek sama pagernya, sama MMU-nya akan dicek. Ada nggak di physical memory? Kalau ada di physical memory, maka bisa diakses. Tapi kalau nggak ada di physical memory, maka terjadi peristiwa namanya page fault. Oke, kalau terjadi page fault, maka nanti harus diambil dari backing store, kemudian dialokasikan ke physical memory, baru kemudian bisa diakses. Oke, nah ini contohnya ya, contohnya. Oke, nah contohnya misalkan pada awal eksekusi, yang di-load ke physical memory itu hanya page 0, 2, dan 5. Oke, jadi kita punya, let's say punya 8 page ya di logical memory, page 0 sampai page 7. Oke ya. Kemudian misalkan pada awal eksekusi yang dialokasikan ke memori itu hanya 3 page, yaitu page 0, page 2, dan page 5. Oke, maka nanti yang valid itu hanya page 0, page 2, page 5 yang ada di page table. Jadi kita punya page table, oke, page table-nya nanti kita punya bit-nya ya, bit valid sama invalid. Oke, karena yang dialokasikan ke memori hanya 3 page, maka yang valid hanya 3 entry di page table, yaitu entry untuk page 0, page 2, sama page 5. Yang lain itu invalid semua. Oke, nah pada saat terjadi eksekusi, CPU harus mengakses data pada page 2. Oke, kita lihat page 2. Oh, page 2 ternyata bitnya valid. Berarti page 2 ada di physical memory, sehingga dia bisa langsung diakses. Oke, nah beda cerita kalau misalkan dia ingin mengakses page 1. Dicek di page table, oh ternyata page 1 itu bitnya invalid. Kalau bitnya invalid berarti tidak ada di physical memory. Kalau nggak ada di physical memory berarti terjadi page fault. Oke, nah kalau terjadi page fault maka harus menjalankan prosedur penanganan page fault. Oke ya, gimana sih prosedur penanganan page fault? Jadi ketika terjadi page fault maka eksekusi dari sebuah proses nanti akan dihentikan. Jadi dia akan diinterrupt, oke, kemudian dikasih signal sehingga eksekusinya akan dihentikan sementara. Loh, kenapa harus dihentikan sementara? Karena lagi-lagi data yang mau dipakai untuk melanjutkan eksekusi itu di physical memory nggak ada. Sehingga dia harus mengambil dari disk. Sementara mengambil dari disk itu kan membutuhkan akses I/O. Nah, akses I/O itu kan lebih lama daripada eksekusinya CPU. Sehingga eksekusi prosesnya harus dihentikan sementara, baru kemudian bisa mengambil dari disk, dialokasikan ke physical memory, baru kemudian bisa diambil lagi. Oke, kemudian kita cek dua kemungkinan penyebab terjadinya page fault ya.
Kemungkinan yang pertama, page-nya belum di-load ke memori, atau page tadi tidak berhak untuk diakses. Jika memang invalid karena belum di-load ke memori, maka nanti dia akan mengambil dari backing store, kemudian dialokasikan ke physical memory. Oke, kemudian bitnya di-set dari invalid menjadi valid, baru kemudian bisa diakses ke physical memory. Nah, itu mekanisme penanganan page fault. Ya. Nah, ini contoh yang lain lagi ya, misalkan dia ingin mengakses instruksi load M, ya, misalkan gini, ada instruksi load M, berarti dia ingin mengakses variabel M ini ya. Oke, karena di sini dia invalid, maka ada dua kemungkinan, page-nya belum dialokasikan memori atau page tadi tidak berhak diakses. Karena invalid dikarenakan belum di-load ke physical memory, maka dia akan mengambil page dari backing store. Oke, kemudian dipindahkan ke physical memory, kemudian diupdate page table-nya, baru kemudian nanti bisa diakses. Oke, ini contoh penanganan dari page fault. Oke, nah sekarang kita berbicara mengenai performa dari on-demand patching. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan di sini, di satu sisi memang kalau kita pakai metode on-demand patching, maka kita bisa mengeksekusi lebih banyak proses daripada kalau kita tidak menggunakan metode on-demand patching. Kenapa? Karena dia hanya mengalokasikan bagian page yang dibutuhkan aja, sehingga penggunaan memorinya jadi lebih efisien. Di satu sisi seperti itu. Tapi di sisi lain, kalau semakin banyak terjadi page fault, berarti akan semakin banyak akses I/O ke disk. Kalau semakin banyak akses I/O ke disk, tentu eksekusinya jadi semakin lama. Kenapa? Eksekusi dari sebuah proses akan ditunda eksekusinya sampai kemudian akses ke page yang ada di disk tadi bisa kemudian selesai. Oke. Nah, artinya yang ingin saya sampaikan, di satu sisi memang kita bisa mengeksekusi banyak proses, tapi di sisi lain, kalau semakin banyak page fault, maka semakin banyak proses yang akan depending eksekusinya. Sehingga nanti performa eksekusinya jadi semakin lama. Nah, ini kelemahan kalau kita menggunakan metode on-demand patching. Oke, nanti bisa dihitung dengan menggunakan EAT ya, Effective Access Time. Oke. Nah, ini contoh dari perhitungan Effective Access Time ya. Nanti bisa Anda lihat dan cermati lebih detail lagi. Oke, baik.